Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai message box yang dapat kita gunakan pada aplikasi yang kita buat, ya. Walaupun sebenarnya pada materi sebelumnya sudah beberapa kali kita gunakan message box, ya. Namun mungkin saya belum menjelaskan beberapa detail mengenai message box. Jadi di sini materinya saya ambil langsung dari dokumentasi Microsoft Docs, ya, dari C#, ya. Jadi message box atau sering juga kita sebut dengan dialog box ini dapat kita gunakan untuk menampilkan pesan, ya, dalam bentuk teks kepada pengguna. Jadi jika kita misalnya ada memberikan informasi error atau mungkin warning atau mungkin menanyakan atau memvalidasi sebuah proses yang akan dilakukan kepada pengguna, kita bisa menggunakan message box sebagai kontrol yang dapat kita gunakan, ya, untuk memfasilitasi hal tersebut. Ya, di dalam Microsoft Docs ini juga sudah ada contohnya sebenarnya, ya. Bisa kalian baca nanti, linknya akan saya berikan pada deskripsi video ini, silakan diakses. Nah, kemudian pada message box ini dapat kita gunakan menggunakan kita tidak dapat di sini bisa kita baca, you cannot create a new instance of the message box class. Jadi tidak bisa kita buat objek dari message box class ini. Jadi untuk menampilkan message box ini kita dapat menggunakan static method dari message box, yaitu show, ya. Di method show ini di sini ada beberapa macam, ya, ada beberapa jenis ada beberapa bentuk dari method show yang bisa kita gunakan dengan beberapa parameter, ya. Jadi kita bisa menggunakan built-in message box dari C# ini, ya. Jadi di sini sebenarnya ada ada dua macam di sini. Yang pertama itu yang menggunakan objek di dalam parameternya, kemudian ada yang tanpa objek, ya. Jadi jika kita menggunakan objek, dia akan ya, semua yang didahului dengan parameter objek Win32 Windows ini, dia akan menampilkan pesan atau message box in front of specify object yang kita definisikan di parameter ini. Misalnya ada beberapa form yang kita gunakan, jadi kita mau menampilkannya di form yang mana yang akan menjadi parent dari message box ini. Nah, kalau yang ini dia otomatis menggunakan kita tidak mendefinisikan objek dari di objek mana, ya, dia akan ditampilkan. Dia akan otomatis parentnya, ya, form yang terakhir kita gunakan sini, ya. Jadi kita akan langsung gunakan yang ini aja karena kita masih menggunakan yang mungkin baru satu form. Nah, sebenarnya hampir sama aja, cuma hanya berbeda parameter yang ada di depannya menggunakan objek. Nah, yang pertama itu ada untuk satu method show pertama, yaitu menggunakan parameter string. Ini, ya, menggunakan parameter string
Jadi kita bisa, mungkin kita coba menggunakan aplikasi sederhana yang sudah pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, misalnya kalau untuk string ya, misalnya seperti kita misalkan kita menambahkan misalnya di sini, kita coba ya, kita tambahin di sini misalnya message box dot show, kemudian tambahkan data telah diinputkan, misalnya seperti ini ya. Ini data telah, kita coba jalankan, kemudian satu-satu data telah diinputkan. Ini yang pertama ya, dengan hanya menggunakan parameter string saja di sini ya. Oke, kita mungkin juga bisa kita gunakan nya tadi di sini ya, kita bisa menggunakan misalnya kita ingin membuat key press di sini ya, juga bisa kita gunakan event key press misalnya. Key press misalnya yang sudah kita gunakan sebelumnya, if ya, if not char is control misalnya ya, key.keychar and bukan char dot is digit, dalamnya key.keychar. Nah, misalnya seperti ini ya, kita buat tentunya handle-nya sama dengan true ya, handle-nya sama dengan true. Kemudian kita tambahin lagi misalnya dialog result sama dengan show message box, maksudnya message box dot show data hanya dapat menginputkan data numerik, misalnya di sini ya, hanya dapat menampilkan data numerik ya. Jadi jika dia tidak menginputkan numerik ataupun kontrol ya, misalnya kontrol ini maksudnya backspace, delete ya, kontrol atas bawah kanan kiri gitu ya, dia akan menampilkan dialog ini. Oke, saya start misalnya. Nah, saya inputkan teks dalam bentuk abjad, dia akan menampilkan hanya dapat menginputkan data numerik. Bisa juga seperti itu ya, contohnya. Nah, kemudian untuk yang kita kembali ke sini, ada lagi show string, string. Nah, di sini kita bisa menggunakan parameter dua parameter. Yang pertama itu untuk message dari message box-nya, yang kedua caption-nya. Di sini specify text and caption. Nah, di sini misalnya kita buat ini message-nya, tinggal tambahkan caption-nya, input data warning misalnya, input aja, input numerik ya, misalnya seperti itu ya. Ini cuma misalnya saya buat angka abjad. Nah, ini captionnya
input numerik, berarti nama dari message box ini. Kalau tadi kan kosong saja. Tuh, keluarkan dulu. Kemudian yang ketiga ada string, kemudian ini message-nya, kemudian caption, kemudian ada message box buttons. Ini ada beberapa pilihan yang dapat kita gunakan di sini. Kita klik di sini aja, klik. Nah, kemudian masuk ke message box button. Jadi ada 6 pilihan message box buttons ya, yang bisa kita gunakan. Ya, secara default dia akan menggunakan yang oke tadi. Ya, hanya ada button oke yang di message box-nya. Namun sesuai tergantung penggunaannya nanti kita bisa menggunakan yang abort, retry, ignore misalnya. Ya, misalnya dalam menginputkan data ke database, dia nggak bisa connect ke database, kita bisa gunakan ini misalnya. Saat menginputkan data berarti ini ya, kan data berarti seharusnya sih sebenarnya menggunakan try and catch ya, tapi kita coba aja di sini. Kalau datanya tidak berhasil diinputkan misalnya ya, misalnya kita hapus dulu. Seharusnya menggunakan try and catch sih, tapi kita belum melakukan koneksi database sih di sini. Jadi kita misalkan saja nanti terjadi kegagalan koneksi database di sini ya, untuk menginputkan data ini. Misalnya ini add, berarti kita coba if, bukan if ya, dialog result sama dengan result, misalnya sama dengan message box dot show sini, kemudian message-nya apa ya, input data gagal, tidak dapat terhubung dengan database, itu misalnya seperti itu message-nya. Error di sini, captionnya kita tambahkan error database ya. Kadang di aplikasi sering ada error berapa gitu ya, untuk nomornya, untuk kesalahan yang terjadi ya. Kemudian message box button ya, itu kita bisa menggunakan di sini ya, message box button dot, tinggal pilih mau yang mana, abort, retry, and ignore di sini ya. Nah, if di sini berarti harusnya ini, kalau ini try kemudian catch, dia akan jika terjadi kesalahan dalam koneksi database ya, harusnya ada koneksi database-nya dulu. Kita di sini kita nggak usah lakukan ya, kita langsung aja if ya, misalnya enggak, kita masukkan sini, ini di bawah aja, if result sama dengan message box button dot ya, jadi buttonnya kita klik apa waktu itu, message result sama message box ya, dialog result ya, dot dialog result dot jawabannya adalah misalnya saya buat ignore ya, berarti kalau ignore dia akan melakukan atau tetap menjalankan proses tanpa
menghiraukan ada kesalahan ataupun error di situ ya. Oke. Nah, sini berarti kita masukkan ini, misalnya seperti ini, kemudian tambahkan clear form agar setelah add data ya, ini permisalan saja untuk menjadi contohnya aja. Misalnya nah ya, kalau ignore ya, kalau saya set ignore berarti dia akan menambahkan ya di sini ya, karena seharusnya kalau ya tidak terkoneksi database dia tidak akan menambahkan sih. Nah itu kalau else if mungkin result sama dengan dialog result dot misalnya abort ya, berarti dia akan fokus ya, kita buat fokus saja txt nama dot fokus. Nah itu ya, abort berarti fokus ke nama gitu aja ya, contoh sederhananya saja, nanti kalian bisa coba lagi. Kemudian ada lagi misalnya yes no cancel juga bisa ya. Bisa juga kita menggunakan message atau message box button menggunakan retry atau cancel aja. Jadi retry or cancel berarti ada dua button, kemudian yes no aja misalnya juga bisa ya. Pada saat misalnya kita coba di sini untuk yes no, apakah data yang diinputkan sudah benar, data confirmation. Di sini kita ganti yes no atau mungkin yes no cancel gitu ya. Bisa juga. Di sini kalau yes berarti datanya di inputkan, kalau no berarti nggak jadi gitu ya. Nah ya, apakah data yang diinputkan sudah benar, yes, tadi saya tambahkan. Ya, saya tambahkan, kalau no dia akan cek lagi gitu ya. Itu contoh dari message box button. Nah kemudian kita lihat lagi di bentuk berikutnya, ada lagi tambahan message box icon di sini, message box icon. Jadi kita juga bisa menambahkan icon untuk mempertegas message yang kita tampilkan. Ada hand, ada question, exclamation, kemudian ada asterisk, ada stop ya, error, warning, and information. Walaupun sebenarnya ada yang sama ya, ada hand, stop, and error ini sama untuk iconnya. Kemudian ada exclamation dan warning juga sama gitu. Nah, untuk contohnya seperti yang ini tadi, kita bisa menambahkan iconnya dengan tinggal menambahkan message box icon dot ya, kalau ini pertanyaan berarti dia question ya.
menanyakan. Nah, saya langsung tambahkan aja. Maka data yang diinputkan sudah benar, dia udah menambahkan iconnya di sini. Ya, sudah ada iconnya. Kemudian bisa juga menambahkan misalnya untuk error tadi ya, kalau ada yang error tadi bukan dengan error. Kemudian kalau yang error, kemudian warning, exclamation, kalau nggak salah itu ada soundsnya. Kalian bisa coba nanti di sini ada bunyi soundnya. Kalau yang confirmation atau question tidak ada tambahan soundnya. Ini kalau yang ini ada, untuk Windows 10 ada soundnya. Kemudian ada lagi parameter ya, untuk bentuk berikutnya bisa menambahkan parameter message box default button. Nah, ini menempatkan misalnya kita ingin kalau secara default message box button ini ya dia akan memilih atau fokus pada button 1 gitu ya. Ini contohnya, misalnya saya hapus dulu yang ini question. Nah, default message tadi message box default button dot. Nah, karena di sini yes no cancel, dia ada 3 button yang digunakan, jadi ada button 1, 2 dan 3. Nah, kalau saya gunakan di sini yes no saja, dia akan ada tetap ada 3, tapi coba kita pakai yang 3 ya, dia nggak sesuai ya, dia akan kembali ke button yang pertama, dia akan fokusnya ke button pertama. Jadi default button ini sebenarnya untuk yang menentukan fokus dari button yang dipilih itu button yang mana pada saat message box ini ditampilkan. Jadi pada saat enter kita misalnya kita klik enter, kita bisa memilih langsung pada default message box default buttonnya. Nah, kalau saya buat di sini button 2, dia akan ke no langsung. Nah, jika kita mungkin tergantung dari kondisinya mau yang no atau yang yes untuk default buttonnya yang dipilih ya. Nah, itu untuk message box default button. Kemudian ada lagi option di sini ya, juga ada option untuk ya, terkadang kita juga di sini juga bisa kita buka dulu ya, ada yang align yang mudah digunakan. Di sini ada message-nya bisa kita buat rata kanan ya, secara default dia rata kiri ya. Nah, ada lagi default desktop only, kemudian ada RTO reading ya, kemudian ada service notification di sini. Nah, ini option yang bisa digunakan. Kemudian ada lagi kita juga bisa menambahkan help gitu ya. Mungkin ada tombol help di sini yang bisa kita gunakan. Nih contohnya ada di sini. Kita bisa setelah default message button ya, button 1 misalnya, kita bisa tambahkan 0, kemudian kita tambahkan misalnya kalau ini dalam bentuk string ya.
Nah, tapi kita juga bisa menambahkan, kalau ini dalam bentuk file ya. Nah, tapi kita bisa menambahkan misalnya tp www.google.com misalnya. Ya, help. Nah, dia akan langsung mengarahkan ke browser gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya biasanya untuk message box ini ya yang tadi sih yang paling banyak digunakan. Ya, dari hanya string, kemudian string dan caption, kemudian ada message box button dan icon. Nah, secara untuk yang message box yang dapat kita gunakan secara langsung dengan kelas message box ya, ada beberapa yang bisa kita gunakan di sini. Namun ya kalau mungkin tidak puas dengan message box yang ada di sini, tentunya bisa membuat message box secara custom ya dengan Windows Form itu sendiri ya, kalau mau membuat tampilan yang lebih baik lagi. Namun secara default ini beberapa message box yang bisa kita gunakan di sini ya. Oke, untuk message box hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.